Evolusi dan perkembangan ilmu sosial modern, sejarah, tokoh kunci, dan teori. Pendahuluan. Perkembangan ilmu sosial modern merupakan salah satu pencapaian intelektual paling signifikan dalam 2 abad terakhir. Berawal dari penyelidikan rasional abad pencerahan dan transformasi revolusi industri yang bergejolak, ilmu sosial telah berevolusi menjadi bidang yang beragam, mencakup disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekonomi, dan psikologi. Video ini akan menelusuri evolusi historis ilmu sosial modern, menyoroti tokoh-tokoh pentingnya, gagasan utama mereka, dan teori-teori monumental yang telah membentuk dan terus menginformasikan kajian kontemporer. Melalui video ini, kita akan mengkaji arus intelektual dan konteks sosio-historis yang lebih luas yang telah mempengaruhi lintasan pemikiran ilmu sosial. Asal-usul ilmu sosial, abad pencerahan, dan fondasi awal. Akar ilmu sosial modern terletak pada gejolak intelektual abad pencerahan. Para pemikir seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu mempelopori gagasan bahwa masyarakat dapat dipelajari secara sistematis dengan perilaku manusia dan institusi tunduk pada analisis rasional. Penekanan mereka pada observasi empiris dan nalar meletakkan dasar bagi penyelidikan ilmiah atas fenomena sosial. Selama akhir abad 18 dan awal abad ke-19, perubahan pesat yang dibawa oleh industrialisasi, urbanisasi, dan revolusi politik memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang tatanan sosial, perubahan, dan kondisi kehidupan modern. Istilah ilmu sosial sendiri mulai populer pada periode ini, mencerminkan keyakinan yang berkembang bahwa masyarakat sama seperti alam, beroperasi menurut hukum-hukum yang dapat ditentukan. Tokoh-tokoh pendiri dan pelembagaan ilmu sosial. Auguste Comte dan kelahiran sosiologi. Auguste Comte secara luas dianggap sebagai bapak sosiologi dan arsitek utama ilmu-ilmu sosial. Melalui pendekatan positivisme, Comte berargumen bahwa masyarakat harus dipelajari menggunakan metode ilmu-ilmu alam yang menekankan kepada observasi, eksperimen, dan perbandingan. Ia membayangkan hierarki ilmu pengetahuan dengan sosiologi sebagai puncaknya, yang mensintesiskan pengetahuan dari disiplin ilmu lain untuk memahami dan memperbaiki masyarakat. Comte juga menjelaskan tentang hukum 3 tahap perkembangan manusia, yaitu dari level teologis, metafisik, dan positif, yang menjelaskan evolusi pemikiran manusia dan secara implisit membenarkan studi ilmiah tentang masyarakat. Masyarakat teologis adalah masyarakat yang berpegang kepada agama. Masyarakat metafisik adalah masyarakat yang berpegang kepada keyakinan. Sedangkan masyarakat positif adalah masyarakat yang berpegang kepada pengetahuan yang berbasis kepada empirisme, observasi, dan berpegang kepada kebenaran ilmiah. Karl Marx dan teori kritis. Karl Marx merevolusi analisis masyarakat dengan memusatkan teorinya pada kondisi material dan hubungan antar kelas. Materialisme historis Marx menyatakan bahwa struktur ekonomi menopang hubungan sosial dan bahwa sejarah didorong oleh perjuangan kelas. Karya besar Marx, Das Kapital, dan Manifesto Komunis memberikan kritik yang kuat terhadap kapitalisme dan meletakkan dasar bagi teori sosial kritis. Pengaruh Marx telah bertahan lama, memicu beragam aliran pemikiran mulai dari sosiologi Marxis hingga teori kritis. Emile Durkheim dan ilmu fakta sosial. Emile Durkheim menetapkan sosiologi sebagai disiplin akademis yang unik. Durkheim menegaskan bahwa fenomena sosial harus diberlakukan sebagai fakta sosial yang berada di luar individu dan mampu mengerahkan kekuatan koersif. Dalam studi empirisnya mengenai studi bunuh diri, menunjukkan bahwa peran integrasi dan regulasi sosial dalam membentuk perilaku individu. Analisis Durkheim tentang agama, pendidikan, dan hukum
berkontribusi pada pemahaman kohesi sosial dan pemeliharaan ketertiban. Max Weber dan pendekatan interpretatif. Max Weber memperkenalkan sosiologi interpretatif yang menekankan pentingnya memahami makna subjektif yang dilekatkan individu pada tindakan mereka. Individualisme metodologis Weber dan konsep Verstehen atau pemahaman interpretatifnya memperkaya keragaman metodologis ilmu-ilmu sosial. Analisisnya tentang birokrasi, otoritas, dan etika Protestan menjelaskan interaksi kompleks antara gagasan, institusi, dan kehidupan ekonomi. Paradigma teoritis utama dalam ilmu sosial modern. Fungsionalisme struktural. Dalam fungsionalisme struktural yang dipengaruhi oleh Durkheim dan kemudian dikembangkan oleh Talcott Parsons, mengonseptualisasikan masyarakat sebagai suatu sistem yang bagian-bagiannya bekerja sama untuk mendorong stabilitas dan integrasi. Dalam skema Parsons, yaitu adaptasi, pencapaian, tujuan, integrasi, dan latensi, menawarkan kerangka kerja untuk menganalisis sistem sosial pada fungsinya. Fokus fungsionalisme pada keseimbangan dan tatanan sosial mendominasi sosiologi pertengahan di abad ke-20, tetapi menghadapi kritik karena mengabaikan konflik dan perubahan. Teori konflik. Berdasarkan wawasan Marx, teori konflik menekankan peran kekuasaan, dominasi, dan ketimpangan dalam bentuk hubungan sosial. Mills dan Dahrendorf memperluas analisis Marxis ke masyarakat modern, menyoroti persistensi kendali elit dan dinamika perubahan sosial. Teori konflik menantang model konsensus fungsionalisme dengan mengedepankan pentingnya perjuangan sosial. Interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik yang berakar pada karya George Herbert Mead dan Herbert Blumer mengalihkan fokus ke interaksi tingkat mikro dan konstruksi makna. Perspektif ini menyatakan bahwa masyarakat dibangun melalui pertemuan sehari-hari dan negosiasi simbol. Interaksionisme simbolik telah mempengaruhi penelitian tentang identitas, deviasi, dan sosialisasi. Teori pilihan rasional dan pertukaran. Teori pilihan rasional menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pada perilaku sosial dengan asumsi bahwa individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Teori pertukaran yang dikembangkan oleh George Homans dan Peter Blau mengonseptualisasikan kehidupan sosial sebagai serangkaian transaksi di mana imbalan dan biaya dipertimbangkan. Teori-teori ini telah menginformasikan studi tentang pengambilan keputusan, kerjasama, dan jaringan sosial. Feminis dan postkolonialisme. Teori feminis muncul pada abad ke-20 sebagai respon kritis terhadap asumsi ilmu sosial tradisional yang berpusat pada laki-laki. Para pelopornya seperti Simone de Beauvoir, Betty Friedan, dan cendekiawan selanjutnya seperti Judith Butler mengkaji konstruksi gender, kekuasaan, dan identitas. Teori postkolonial yang diilhami oleh para pemikir seperti Edward Said mengkritik eurosentrisme ilmu sosial klasik dan mengedepankan pengalaman masyarakat yang sebelumnya terjajah. Sintesis teoritis dan pendekatan interdisipliner. Teori sistem dan strukturalisme. Teori sistem yang diasosiasikan dengan para pemikir seperti Niklas Luhmann menganalisis masyarakat sebagai sistem yang kompleks dan mengatur dirinya sendiri. Strukturalisme yang dipengaruhi atau dipelopori oleh Claude Lévi-Strauss berupaya mengungkap struktur yang mendasari budaya, bahasa, dan masyarakat. Pendekatan-pendekatan ini telah mendorong penelitian interdisipliner dan integrasi wawasan dari linguistik, matematika, dan biologi. Teori kritis dan mazhab Frankfurt. Teori kritis yang dikembangkan oleh mazhab Frankfurt, terutama oleh sejumlah filsuf seperti Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan Jürgen Habermas, mengkritik keterbatasan positivisme dan fungsi ideologis budaya dan media massa. Teori tindakan komunikatif Habermas mengemukakan gagasan musyawarah rasional sebagai dasar legitimasi dan integrasi sosial.
Poststrukturalisme dan postmodernisme. Para pemikir poststrukturalis dan postmodernis seperti Michel Foucault dan Jean Baudrillard mempertanyakan kemungkinan pengetahuan objektif dan menekankan peran wacana, kekuasaan, dan simulasi dalam membentuk realitas. Kritik mereka telah menghasilkan cara baru dalam menganalisis identitas, kekuasaan, dan perubahan sosial. Kesimpulan, sejarah ilmu sosial modern dicirikan oleh interaksi dinamis antara inovasi intelektual dan transformasi sosial. Dari penyelidikan rasional abad pencerahan hingga tantangan kontemporer globalisasi dan masyarakat digital, para ilmuwan sosial telah berupaya memahami dan terkadang mengubah dunia di sekitar mereka. Tokoh-tokoh penting seperti Comte, Marx, Durkheim, dan Weber menetapkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menyelidiki masyarakat secara sistematis. Generasi-generasi berikutnya telah memperluas, mengkritik, dan menata ulang kerangka kerja ini sebagai respons terhadap realitas dan perspektif baru. Seiring terus bergesernya batasan ilmu sosial, bidang ini tetap vital dalam menjawab kompleksitas kehidupan modern, memajukan pemahaman kritis, dan mendorong kemajuan sosial. Sekian video dari Raputih Official. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih.